pagi. Jadi pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tutorial penggunaan GeoStudio 2018, di mana GeoStudio ini merupakan suatu perangkat lunak geospasial yang memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai macam pemodelan lintas bidang dengan akurat juga singkat. Nah, dalam GeoStudio ini memiliki 7 jenis tipe analisis yang ditawarkan. Kita sebut slope W, seed W, sigma W, quick W, time W, citran W, dan air W. Nah, pada kesempatan kali ini akan memfokuskan dua analisis yang ditawarkan dalam GeoStudio ini, yaitu slope W dan seed W. Di mana SIP W ini akan membahas tentang menganalisis rembesan air, dan slope W ini akan membahas analisis stabilitas atau perkuatan lereng, di mana sesuai background kita pengolahan sumber daya air, yakni yang berintegrasi dengan analisis sumber rembesan air pada suatu perencanaan waduk atau bendungan, di mana perencanaan waduk atau bendungan nantinya ada waterway yang dimana konstruksinya biasanya dibangun di daerah lereng. Jadi analisis stabilitas satu lereng harus dilakukan untuk menunjang pekerjaan perencanaan suatu pemodelan itu. Nah, GeoStudio ini juga terintegrasi dengan program AutoCAD. Jadi dimana pada saat inputnya itu bisa kita langsung drag and drop atau import region CAD dalam format DWG dan DXF. Kita lanjut saja. Untuk memulainya kita klik new. Keluar Windows seperti ini, kita pilih yang metrik, terserah mau metrik yang 3, 4 atau letter. Ini hanya ukuran kertas ketika nanti mau mendapatkan output berupa printout. Kita pilih metrik saja. Nah, ini kita klik keluar Windows seperti ini, kita klik judulnya latihan MTPSTA. Nah, autornya terserah, nama kita sendiri. Kita klik add, kita klik SIP W, kita pilih steady state, jangan yang transient, karena kita kali ini belajar yang biasa saja terlebih dahulu, dimana steady state ini kan mewakili suatu kondisi di perencanaan. Misalnya pada saat SIP W ini perencanaan bendungan, misalnya kan biasanya perencanaan bendungan ada analisis impoundingnya pada saat kondisi tanpa air, kondisi LWL low water level, NWL normal water level, FWL flood water level, dan max flood water level. Baru nantinya dimodelkan kondisi transient dari kondisi max flood ke kondisi normal, kayak begitu. Nah, kali ini kita melakukan analisis steady state aja terlebih dahulu. Dan untuk tab-tab settingnya kita khusus untuk SIP W kita pakai yang default saja. Lanjut ke slope W analysis. Nah, kita pilih yang limit equilibrium. Kita pilih yang limit equilibrium. Nah, pada tab setting kali ini baru kita menyesuaikan dengan properti pemodelan kita. Nah, pada tab setting ini kita pastikan half sign, kita pastikan PP condition from parent analysis, maksudnya ini menginang ke kondisi SIP W. Nah, ini, dan pastikan analisis
type-nya Morganson Price ya, soalnya di sini kan banyak nih, ada Spencer, Bishop, Janbu yang kayak gitu. Kita bakalan kali ini pada tutorial kali ini kita menggunakan analysis tipe Morganson Price. Nah, untuk tab slip surface-nya kita pastikan kita mau mengkaji yang di kawasan hilir atau hilir. Nah, kalau kita mau mengkaji di kawasan hulu, kita pilih right to left, dimana nanti entry and exit-nya dari kanan ke kiri gitu maksudnya. Nah, untuk left to right kita akan mengkaji atau menitikkan kajian di hilir. Nah, untuk slip surface option ada entry and exit dan grid radius yang biasa digunakan. Hanya saja di tutorial kali ini kita akan menggunakan entry and exit karena saya rasa ini lebih mudah. Nah, pastikan juga nomor of critical slip surface-nya 1 ya. Dan tension crack option tidak ada tension, diabaikan. Nah, untuk distribution kita pastikan men-checklist yang konstan, jangan yang probabilistik. Setelah itu advance-nya default. Nah, setelah dari sini kita close saja. Close. Nah, yang pertama kita pastikan klik di view, kita pastikan unitnya. Nah, nanti kan ini akan berintegrasi dengan data lab dan region. Region itu maksudnya dari CAD kita menggunakan satuan apa. Kita pastikan di sini yang sesuai kita butuhkan. Hanya saja yang berdasar keluaran hasil lab biasanya harus dikonversikan terlebih dahulu. Seperti gamanya harus dikonversikan, seperti kohesinya harus diperhatikan. Tapi sini udah default. Kita pakai mengacu yang disediakan oleh GeoStudio saja. Nanti yang dari lab atau data-data tambahannya kita konversikan terlebih dahulu di Excel, baru kita masukkan ke sini. Nah, untuk grid, nah ini kita bisa atur mau berapa kali berapa. Dan garis hijau ini adalah sumbu Y dan garis merah ini menandakan sumbu X. Jadi pada saat kita gambar di AutoCAD, usahakan XY nya sudah berada di ujung tuh-nya ya, di ujung sumbu 00 lah dia, supaya nanti pada saat ngimportnya bener gitu. Oke, setelah itu kita gambar gini dulu lah, gambar apa nama XS-nya kita kira-kira mau berapa elevation, kita ganti dengan ketinggian, distance kita ganti dengan jarak. Yang kita minimal berapa misalnya yang kita mau, atau enggak gini dulu lah. Ini yang jelas ini untuk menentukan sumbunya ya, kita mengatur untuk mempermudah membayangkan benda yang kita modelkan ini berapa panjangnya, berapa tingginya, biar lebih jelas kita clearly gitu. Kita import region dulu, kita cari ya, yang pertama kita import region untuk menggambar suatu model, karena kalau kita gambar di sini rasa kurang serak gitu. Kita kan nggak tahu ini berapa ketinggiannya segala macam, ini sudah perspektif atau belum kan, kita sudah lurus atau belum kayak gitu kan, kita nggak tahu. Delete saja, delete-nya gini caranya, delete. Nah, kita untuk import region data ini. Nah, kita klik OK. Nah, ini yang saya maksud. Jadi UCS di CAD-nya pastikan sudah berada di 0. Jadi kita kalau zoom terus ini udah tepat ya, udah tepat pada ada di 00. Kita cara ngecek ini, klik aja ini, klik tombol ini, nanti kelihatan nih.
Kalau dia sudah di 00 ya, nah ini lihat kursor ini 00, nah ini 05, kan sudah jelas nih. Nah sekarang baru kita tambahkan aksesnya, bisa lewat scat ke tab akses atau kita klik di sini saja, scat akses. Nah ini kira-kira ada berapa nih, kita klik kursor 65, berarti ini 70. Ini tingginya 40 nih, 50 lah. Nah kira-kira kalau begini kan, nah ini kalau begini kan sudah bisa dibayangkan gitu maksudnya kan. Nah sudah bisa dibayangkan. Nah sekarang langkah selanjutnya itu kita membuat profil materialnya. Nah kita klik dulu di sini, steady page ya, kita klik, kita buat draw materialnya. Nah kita tentukan kita mau data yang kita dapat dari lab itu berapa, atau data yang diketahui berapa gitu. Nah sebelumnya saya sudah buat juga yang udah jadi gitu. Nah pada saat pertama kita buat dulu define analisisnya ya. Nah define analysis kita buat nih, tanah layer 1. Nah kita pastikan material mode-nya saturated, unsaturated. Nah nanti volume water content Fn ini dan heat conductivity Fn ini kita masukkan data lab. Nah kita buat dulu ini satu. Oke. Nah kita klik yang titik 3. Setelah keluar window seperti ini, add, klik new, kita buat per material yang ada, yang ditentukan ya. Ini tanah layer 1, pastikan type-nya itu sesuai sama yang tadi. Kita kan masih di tab full water content. Nah kita estimate saturated water contentnya berapa nih. Kalau dari berdasarkan data yang diketahui, tanah layer 1 itu water contentnya 0,5 silty clay ya. Jadi 0,5 silty clay ya. Oke. Nah untuk compressibility-nya kita klik saja 1 -5. Edit, klik dari tab view function ini ke edit data point. Nah setelah itu keluar, kita add lagi keluar dulu, keluar. Nah pada saat ini kita klik tanah layer 1. Nah pada saat heat conductivity Fn untuk menentukan harga K-nya, kita add lagi tanah layer 1. Kita pilih node-nya, kita pilih type-nya, ubah dari non ke head ke data point. Nah kita keluar tab seperti ini. Ketika kita klik estimate, kita ubah metodenya dari Van Genetan ini ke Friedland Hin Huang. Nah kita tentukan ininya water contentnya tanah layer 1 saturated KX nya ini saya lupa, lihat dulu. Oke 1 E-5 ya, 1 E-5 ya. Oke.
E minus 05. Oke ya. Oke, nah ini edit, pindahkan kliknya juga dari view function ke edit data point ya. Oke, close. Kita pilih langsung pilih. Kita tentukan pada saat define material tanah layer 1, data head connectivity untuk layer satunya sesuai. Nah ini tadi 5. Oke, close. Nah kita buat lagi nih untuk tanah layer 2 dan layer 3 gitu. Ya, lakukan tindakan yang sama. Setelah tindakan yang sama, ini yang separated, ini kita tentukan buat baru. Setelah itu kita tinggal assign aja. Kita tinggal pilih tanah layer 1 sini. Kita tinggal pilih tanah layer 2 di sini. Habis itu kita tinggal tentukan topsoilnya di sini. Begitu sudah. Setelah kita baru lakukan draw boundary condition. Nih, tab yang ini draw boundary condition kita lihat dulu. Oh, cuma 2, jadi zero pressure. Yang kita butuhkan zero pressure. Setelah itu kita membutuhkan seepage space. Setelah itu kita membutuhkan NWL nya. Kita menentukan water level kita pakai NWL aja ya, nomor water level ya. Kita dianggapkan nomor water levelnya ada di 13 lah, nomor water level 13 meter. Nah ya, pada saat ini atau NWL kita rubah jadi FL lah, slot kan ya, pas banjir kan ya. Nah pada saat seepage ini kind-nya kita ganti menjadi water rate. Nah pada saat FL kita ganti water total head ya, kita ganti aja warnanya. Oke, supaya menentukan ini aja, permudah kita. Nah kita kan nentuin FL ini 13 meter, di sini ketik 13, dia akan menyesuaikan nantinya. Nah pada saat sudah seperti ini kita tinggal assign aja. Oh, FL sampai mana nih gitu. Dari sini, oh di segini nih FL nih kira-kira kan gitu kan ya. Nah zero pressure nya mana, habis itu seepage space nya yang mana gitu. Tapi kita aplikasikan ini setelah kita sudah gini ya, kita sudah lakukan ini ya, buat define ya. Nah ini misalnya, tapi kan yang 2 tadi kan sudah nih pada ada di sini nih. Nah setelah kita sudah tentukan, kita baru lanjut ke slope stability. Ini sudah nih, yang di seepage nya sudah. Yang pertama kan draw material, yang kedua draw boundary, menentukan boundary dan mengaplikasikannya dari mana ke mana, titik ini seepage atau zero pressure sudah. Setelah itu kita satu lagi menggambar draw mesh ini kita anggap 0,5 aja lah. Biar detail kan nanti kan. Kita lanjut ke slope stability ya. Slope stability, pada dasarnya slope stability ini hampir sama dengan seepage, cuman perbedaannya boundary conditionnya saja. Kalau di steady state seepage, kalau di seepway itu boundary conditionnya kan menggambar mana yang floatway, mana yang tinggi float water level,
mana yang sipit phase-nya, mana zero pressure. Nah, sedangkan di slope stability ini boundary condition-nya yang tadi yang pada saat menggambar entry and exit slip surface-nya, karena memang mengedepankan stabilitas lereng yang mengeluarkan satu vektornya. Sama dia slope stability ini. Pertama draw material. Kita buat dulu define ya. Kita buat di sini ya. Define, assign. Nah, ini nih karena sudah terparent analisis ke analisis sebelumnya di Shapeway, jadi dia udah ada. Nah, jadi kita tinggal define, masukkan materialnya, propertinya berapa. Nah, pada untuk di define material di Shapeway, material mode-nya kita pakai more column. Nah, yang sini yang berdasarkan ada di data lab. Nah, di sini data yang diberikan ya. Data yang diberikan itu nih gamanya 15, gamma 15, unit weightnya 15, kohesinya 6,7 ya, lapisan 1 ya, 6,7, P nya P nya 20 ya, P nya 20. Oke. Close. Nah, kita tinggal klik aja nih kalau sudah kita buat analisa 1. Nah, kita lakukan juga seperti yang sama kayak di CP tadi. Kita buat materialnya tanah 2, kita ubah ke more column, kita masukkan datanya. Nah, untuk tab suction, air envelope, liquefaction, advance ini default semua. Intinya ada di basic ini ya, di tab basic ini ya. Kita hanya memasukkan gamma material soilnya tadi, type soilnya, kohesi dan P. Setelah itu oke, kita aplikasikan, assign, kita masukkan sesuai yang kita buat hingga akhirnya keluar seperti ini ya. Nah, ini udah kelihatan nih kayak gini. Nah, pada saat langkah finalisasinya untuk menggambar draw and exit, kita pilih nih. Nah, ya. Draw and exit. Kita pilih range. Nah, ini lihat nih, entry range left side. Left side berarti yang ini ya. Kita tinggal klik ini. Klik aja dulu ya. Oh, ini nggak bisa karena belum semuanya. Kita lakukan ini aja nih. Nah, kita lakukan sesuai ini ya. Kita drag aja gambar terserah kita gitu, memperkirakan kira-kira di mana entry and exitnya gitu. Kita gambar, jadi nanti memperkirakan bahwa slip surface-nya berada di antara ini gitu kan. Nah, setelah kita tentukan entry exit-nya dari range berapa sampai range berapa, selanjutnya saya rasa udah semua ini, udah semua baru kita klik nih gini ya, yang di bawah ini ya, yang di bawah maksudnya di Windows Soft Manager. Coba lihat di Windows Soft Manager. Windows Soft Manager ini ada dua nih, Shapeway dan Slopeway. Kita centang start. Setelah start dia berproses. Ini tergantung lama tidaknya, tergantung kecil dari meshnya. Nah, ini udah keluar nih. Nah, dari sini kita bisa memainkan segala preferensinya ada di kanan sini nih. Kita aktifin ini, matiin ini, cuma menunjukkan ini, cuma menunjukkan slip surface critical aja, yang paling kritik aja. Nah, kita bisa menentukan kita mau tahu material berdasarkan unit weight atau known, atau berdasarkan P-nya atau beratan kohesinya gitu ya. Nah, kita bisa menentukan itu. Nah, anggap inilah ya. Setelah itu kita bisa menentukan slip surface-nya nih. Cara melihat slip surface-nya yang mana saja nih, yang tadi kan. Nah, ini bisa keluar nih. Nah, titik beratnya ada di sana gitu.
Nah, select surface-nya berdasarkan iterasi yang tadi kan. Nah, kita bisa tahu bahwa yang paling kritik itu tinggal kita klik ini auto select critical, tak. Nah, udah keluar. Inilah yang paling kritik. Jadi safety factor-nya dari modal geometri ini adalah 1,806, kondisi tanpa gempa ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita melihat apa lagi nih ya. Kita juga bisa ngelihat nih dalam material ini material propertinya apa. Kita tinggal klik ini nih, view object information, klik. Nah, kita tinggal geser mau kemana. Oh, jadi layer ini layer tanah yang bawah ini layer tanah 2, namanya tanah 2, warnanya sekian, model metode yang digunakan morkolom, gamanya sekian, kohesi sekian gitu. Sudah kelihatan dengan berdasarkan areanya. Setelah itu kita juga bisa nah, untuk tab di atas ini kita untuk menentukan gininya aja, mempercantik aja sih ya. Percantik misalnya kita menentukan nih, oh ya, kita menunjukkan shift W dulu. Shift W itu nanti, nah ini dia kelihatan nih, untuk memperlihatkan apa namanya flow path-nya, draw vector-nya, kita bisa dari sini nih. Nah, ini untuk menentukan airnya ya, water flux-nya ya. Bisa kayak gitu, kita tentukan water flux-nya, keluarkan, jadi kita tahu arah pergerakannya. Untuk mengeluarkan isolannya ini nih. Nah, oke, gitu kan. Nah, seperti itu aja. Nah, kita tahu, nah garis biru ini adalah flood water level tadi di 14. Nah, dari sini kita bisa gambar ini nih. Nah, ini tidak berpengaruh ke hasil pemodelan ya. Ini cuma sebagai tampilan visual aja. Nah, seperti ini misalnya kan, ganti warnanya, oke, biru. Bisa kita buat, klik FL 14 meter. Itu kita buat warna biru juga boleh. Font ya, pokoknya seperti inilah ya. Boleh tinggal taruh di sini nih. Udah seperti itulah kira-kira. Sekian dari saya. Kiranya ada pertanyaan, mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih.